sudah luar biasa. Tapi supaya makin semangat lagi, makin luar biasa lagi, kita mau nyanyi satu lagu. Lagu apa, Bang? Hati-hati gunakan tanganmu. Musik. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Sekarang mulut ya. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan matamu. Hati-hati gunakan matamu. Karena Bapa di sorga selalu lihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Jadi adik-adik sekolah minggu harus hati-hati menggunakan tangan, kaki, mulut, dan matanya ya. Sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau nyanyi lagu Lingkup Pikuk. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk berkat dan kasih karunia Tuhan pada hari ini. Ya Bapa, hari ini kami ingin mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, berkati firman Tuhan pada hari ini agar dapat kami dengarkan dengan baik dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, hanya Indonesia Engkau yang sempurna dan kami Yesus Juru Selamat kami manusia. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Shalom adik-adik. Shalom. Oke, kita bertemu lagi ya hari ini. Nah, tema kita pada hari ini adalah lebih efektif. Apa tema kita? Lebih efektif. Nah, sebelum kita masuk ke dalam tema kita mau baca Alkitab terlebih dahulu. Alkitab kita ada di Kitab Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Kakak ulangi sekali lagi ya. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27.
Nah, di sini kakak baca dari sini, yang di rumah juga baca masing-masing di rumah ya. Keluaran 18 ayat 19 sampai 27. Jadi sekarang dengarkanlah perkataanku. Aku akan memberi nasihat kepadamu dan Allah akan menyertai engkau. Adapun engkau, wakililah bangsa itu di hadapan Allah dan kau hadapkanlah perkara-perkara mereka kepada Allah. Kemudian haruslah engkau mengajarkan kepada mereka ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan dan memberitahukan kepada mereka jalan yang harus dijalani dan pekerjaan yang harus dilakukan. Di samping itu kau carilah dari seluruh bangsa itu orang-orang yang cakap dan takut akan Allah, orang-orang yang dapat dipercaya dan yang benci kepada pengejaran suap. Tempatkanlah mereka di antara bangsa itu menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Dan sewaktu-waktu mereka harus mengadili di antara bangsa, maka segala perkara yang besar haruslah dihadapkan mereka kepadamu, tetapi segala perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Dengan demikian, mereka meringankan pekerjaanmu dan mereka bersama-sama dengan engkau turut menanggungnya. Jika engkau berbuat demikian dan Allah memerintahkan hal itu kepadamu, maka engkau akan sanggup menahannya dan seluruh bangsa ini akan pulang dengan puas senang ke tempatnya. Musa mendengarkan perkataan mertuanya itu dan dilakukannya segala yang dikatakannya. Dari seluruh orang Israel, Musa memilih orang-orang cakap dan mengangkat mereka menjadi kepala atas bangsa itu, menjadi pemimpin 1000 orang, pemimpin 100 orang, pemimpin 50 orang, dan pemimpin 10 orang. Mereka ini mengadili di antara bangsa itu sewaktu-waktu perkara-perkara yang sukar dihadapkan mereka kepada Musa, tetapi perkara-perkara yang kecil diadili mereka sendiri. Kemudian Musa membiarkan mertuanya itu pergi dan ia pulang ke negerinya. Nah, jadi tema kita pada hari ini adalah lebih efektif. Kata efektif, kata lain dari efektif adalah suatu tindakan yang dapat memberikan hasil manjur, ampuh berguna, lebih cepat, tepat sasaran, dan lain sebagainya. Jadi kita sebagai anak Tuhan diajak untuk dapat lebih efektif dalam melakukan sesuatu. Nah, seperti bahan Alkitab yang sudah kita baca tadi, diceritakan mengenai Yitro yang menasihati Musa. Siapa Yitro ini, Kak? Yitro ini merupakan mertua dari Musa. Jadi Yitro ini melihat bagaimana sibuknya dan lelahnya Musa dalam memimpin dan menghakimi perkara-perkara yang ada pada bangsa Israel sendirian. Nah, pada saat itu jumlah bangsa Israel ada sekitar 600.000 orang. Jadi tadi kan kita udah bilang Musa merupakan pemimpin sekaligus menghakimi perkara-perkara yang ada pada bangsa Israel. Nah, jadi perkara-perkara yang terjadi pada bangsa Israel dihakimi atau diselesaikan oleh Musa sendirian. Bisa dibayangkan kan bagaimana capek dan letihnya Musa dalam menjalankan tugasnya. Selain itu juga pasti ada perkara-perkara yang tertunda yang tidak dapat diselesaikan pada hari itu. Nah, melihat hal itu, melihat bagaimana Musa capek dan lelah, melihat ada beberapa perkara yang harus ditunda yang nggak bisa diselesaikan sekarang, Yitro menasihati Musa. Apakah nasihatnya? Jadi Yitro menasihati Musa untuk memilih pemimpin untuk yang bisa memimpin 1000 orang, 100 orang, 50 orang, dan 10 orang. Nah, orang-orang yang akan dipilih menjadi pemimpin ini adalah orang-orang yang terbaik yang dipilih di antara bangsa-bangsa Israel. Orang-orang yang terbaik, orang-orang yang takut akan Tuhan. Nah, orang-orang yang dipilih ini akan diajari oleh Musa mengenai ketetapan-ketetapan dan keputusan-keputusan, serta memberitahukan jalan yang harus mereka jalani, juga pekerjaan yang harus mereka lakukan. Nah, jadi pemimpin-pemimpin yang akan dipilih ini akan menyelesaikan perkara-perkara yang kecil
kecil yang terjadi pada bangsa Israel. Terus tugas Musa apa, Kak? Jadi nanti kalau ada perkara-perkara besar yang tidak dapat diselesaikan oleh pemimpin-pemimpin yang sudah dipilih ini akan diselesaikan oleh Musa atau akan dihakimi oleh Musa. Jadi nasihat Yitro kepada Musa memiliki banyak manfaat. Ya, yang pertama dapat meringankan tugas Musa dan lebih banyak perkara yang terselesaikan dalam satu hari, dan kepemimpinan Musa juga menjadi lebih efektif. Nah, seperti sekarang ini kita belajar bagaimana hidup menjadi lebih efektif. Contohnya nih dalam teknologi modern seperti ini, misalnya dulu nih kalau kita mau mengirim kabar, mengirim informasi, kita harus mengirim surat, dan itu kalau tempatnya jauh pasti membutuhkan waktu yang lama, bisa sampai berhari-hari. Nah, zaman sekarang ada cara yang lebih efektif, bisa mengirimnya melalui email, bisa mengirimnya melalui SMS atau WhatsApp. Jadi waktunya itu menjadi lebih efektif, lebih cepat dan lebih baik. Oke, untuk memperkuat tema kita hari ini ada ayat dari Efesus 5 ayat 16 yang isinya, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Yang artinya kita harus menghargai waktu yang diberikan Tuhan kepada kita. Kita harus mempergunakan waktu yang ada pada kita sebaik-baiknya. Misalnya nih, kita melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan lebih baik. Sekian firman Tuhan pada hari ini. Kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk firman Tuhan hari ini yang bertemakan lebih efektif ya Tuhan. Kami belajar untuk hari ini ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa ya Bapa agar firman Tuhan hari ini dapat kami dengarkan dengan baik, dapat kami pahami dengan baik ya Tuhan, dan dapat kami terapkan dalam kehidupan kami. Ya Bapa, hanya Engkau nak mengucapkan sempurna dalam nama Yesus Juru Selamat kami manusia. Terima kasih ya Tuhan. Amin. Oke, kita sudah mendengarkan firman pada hari ini. Sekarang kita mau menyanyikan lagu Mata Tuhan Melihat. Musik bareng. Bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Bapa untuk berkat dan kasih karunia Tuhan pada hari ini ya Bapa. Hari ini kami sudah memuji nama Tuhan dan sudah mendengarkan firman Tuhan. Ya Bapa, pada hari ini kami berdoa untuk anak-anak sekolah minggu kami ya Bapa. Tuhan berikan mereka kesehatan ya Bapa. Tuhan berikan mereka umur yang panjang ya Tuhan. Puji juga ya Bapa, kami berdoa untuk kedua orang tua kami ya Bapa, untuk keluarga kami juga ya Tuhan, berikanlah mereka kesehatan dan juga umur yang panjang. Ya Bapa, kami juga berdoa ya Bapa untuk adik-adik sekolah minggu kami yang mungkin sedang sakit ya Bapa, Tuhan sembuhkanlah mereka ya Tuhan. Dan juga ya Bapa, kami berdoa untuk rezeki orang tua kami ya Bapa, Tuhan yang memberikan rezeki kepada orang tua kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa ya Bapa untuk pandemi ini ya Bapa, semoga pandemi ini cepat berlalu ya Tuhan, sehingga kami dapat berkumpul di gedung gereja Tuhan. Ya Bapa, banyak salah dosa yang kami perbuat, ada disengaja maupun tidak disengaja, hapus Kau ya Tuhan, supaya layak kami disebut sebagai anak-Mu. Dan juga ya Bapa, kami berdoa untuk sekolah adik-adik KKR kami ya Bapa, Tuhan berkati sekolahnya ya Bapa, Tuhan berkati apa yang mereka pelajari ya Tuhan. Ya Bapa, hanya Engkau yang kurang sempurna, dalam nama Yesus Juru Selamat kami manusia. Mari kita berdoa seperti yang telah diajarkan Tuhan kepada kita. Bapa kami yang di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Oke, demikian firman Tuhan hari ini. Kami dari Guru Sekolah Minggu mengucapkan Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dadah!